selaku moderator pada hari ini. Tak lupa pada hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fajrul Nur Hanifah, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Pajajaran, selaku mahasiswa magang pada Divisi Riset dan Pengembangan Wakaf, PWI Jawa Barat di bawah naungan Bapak Yudi Ahmad Faisal, selaku Master of Ceremony pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, berlangsungnya suatu acara tentunya atas adanya dukungan-dukungan dari pihak yang bekerja sama, di antaranya yaitu Laboratorium Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, tentunya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini. Mungkin bisa dilihat pada layar, akan ada tayangan CV dari moderator kita pada hari ini. Baik, nah ini dia moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Gilang Fahreza, SMBA. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Beliau juga merupakan Director and Founder dari Medina Virtual CFO. Adapun riwayat pendidikan untuk jenjang S1, beliau mengambil jurusan akuntansi di Universitas Pajajaran dan jenjang S2 di Institut Teknologi Bandung, yaitu Master Business Administration. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari langsung saja kita panggilkan, ini dia moderator kita pada hari ini, kepada Bapak Gilang Fahreza, disilakan. Mohon maaf hadirin sekalian, mungkin sedang ada gangguan terlebih dahulu dari Bapak Gilang Fahreza. Nah, sepertinya sudah ada. Assalamualaikum Pak Reza, Pak Gilang. Sudah bisa Waalaikumsalam. bergabung? Ya, baik. Bisa. Mohon maaf ini gangguan. Iya, tidak apa-apa. Maaf, Mungkin bisa gimana? langsung saja ya, Pak. Iya. Gimana Bapak? Langsung Sehat? saja. Iya. Alhamdulillah. Masih saum ya? Iya, Pak. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Iya. Semuanya. Di hari. Oke, berarti saya ambil alih ya untuk kegiatannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua bisa hadir hari ini dalam kegiatan webinar wakaf series ya, bagaimana manajemen pengelolaan wakaf. Yang alhamdulillah hari ini akan sangat menarik sekali karena yang hadir ini adalah para praktisi ya, pembicara kita hari ini. Jadi akan sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, insya Allah. Kegiatan hari ini insya Allah kita akan lebih banyak membahas tentang wakaf, produknya itu apa saja, bagaimana mekanismenya seperti apa, dan update kekinian juga mungkin bisa dibahas juga. Yang jadi hal menariknya bahwa saat ini kondisi faktanya kan memang benar ya, bahwa literasi wakaf itu masih sangat kurang. Banyak kegiatan ini adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan literasi wakaf. Karena ironis sekali masyarakat kita kan populasinya besar ya umat Islamnya, tapi terhadap produk-produk Islam sendiri seperti wakaf ini masih memang harus terus digaungkan. Memang benar dakwah para wali songo itu belum selesai sampai sekarang ya. Itu mungkin kesimpulan sederhananya. Wakaf jadi agenda juga untuk pemerintah ya saat ini dengan dikenalkannya produk wakaf uang. Nah, mungkin kita bisa banyak juga menggali dari para pembicara
bagaimana sebenarnya produk-produk ini di kegiatan praktisi itu seperti apa. Ya, tanpa lama-lama, insya Allah hari ini pembicara pertama kita ada Dr. Zaini Abdul Malik, MA. Insya Allah Pak Zaini sudah hadir hari ini. Alhamdulillah Pak Zaini sehat, Pak. Alhamdulillah. Beliau saat ini menjabat juga sebagai Ketua BP Lazismu di Jawa Barat, sebagai Wakil Sekretaris MES Jawa Barat juga. Alhamdulillah Pak ya. Dulu saya periode berapa ya waktu mahasiswa Pak, kalau di MES jadi anggota waktu masih mahasiswa. Ya Alhamdulillah, insya Allah nanti secara tata tertib teman-teman semua bisa mengacungkan tangan dulu jika ingin bertanya. Tapi untuk sesi pertanyaan mungkin nanti digabung saja Pak ya, biar sekalian. Jadi untuk sesi pertama ini, Pak Zaini akan menyampaikan materi dulu, kurang lebih 25 menit durasinya. Nanti dilanjut dengan Pak Ahmad Hasan. Pak Ahmad Hasan juga sudah hadir ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Pak Hasan. Ya. Alhamdulillah. Saya coba bacakan dulu CV dari kedua pembicara kita. Yang pertama adalah Pak Zaini Abdul Malik, saat ini sebagai Ketua BP Lazismu Muhammadiyah. Sebagai Wakil Sekretaris MES Jawa Barat juga ya. Alhamdulillah, beliau menyelesaikan S3 Hukum Islam di Sunan Gunung Jati di Bandung. Alhamdulillah, S2-nya juga Kajian Ekonomi Islam. Beberapa teman saya, Pak Zaini kayaknya pembimbingnya Pak. Kemudian ada Pak Ahmad Hasan Ridwan, Dr. Ahmad Hasan Ridwan MG. Saat ini masih sebagai dosen ya Pak, Alhamdulillah. Sebagai Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana di UIN Sunan Gunung Jati, Alhamdulillah. Banyaknya karirnya sebagai dosen, Alhamdulillah Pak. Karir profesi pengabdian dan masih banyak ya sebagai DPS juga di BMT Berkah Umum Bandung. Alhamdulillah sebagai Direktur Lasnas PZU juga ya dari Persatuan Islam. Alhamdulillah, artinya dua pembicara kita ini mewakili organisasi besar di ormas Islam besar di Indonesia, ada dari Muhammadiyah, ada dari Persis ya. Alhamdulillah. Untuk sesi pertama, mohon izin Pak Hasan, saya serahkan ke Pak Zaini dulu. Mangga, silakan. Nanti habis ya, setuju. Habis Pak Zaini. Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Zaini, saya silakan. Ini kalau sambutan Pak Yudi enggak ya? Udah. Sambutan dulu dari formal aja, Direktur. Formal kan. Saya sampaikan beberapa hal. Punten. Game pertama saya menghaturkan luar biasa kepada para guru saya nih, Pak Hasan, yang selama beberapa tahun terakhir, kapan kita ketemu ya Pak? Lebih dari 10 tahun nih Pak Yudi nggak ketemu lagi nih. Terakhir di pelataran parkir pasca yang di Cipadung ya sebelum pindah. Betul. Dulu kan ngajar juga di itu ya, di FHSA ya Pak Yudi ya, Pak Dokter ya. Alhamdulillah Pak Zaini juga guru saya telah bersedia hadir di acara ini ya. Jadi mungkin perlu kita sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini. Jadi saya di Divisi Pengembangan Wakaf di Perwakilan Jawa Barat memang punya salah satu agenda yang akan dikembangkan itu adalah pengelolaan wakaf series gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menggali berbagai informasi dari aspek praktis bagaimana wakaf ini dikelola oleh berbagai organisasi termasuk ormas yang ada di Jawa Barat maupun institusi-institusi swasta, private institution. Harapannya nanti dari berbagai webinar series yang akan kita lakukan setiap bulan, kita akan mendapatkan repository knowledge yang mungkin hasilnya bisa kita analisis lebih dalam maupun jadi referensi masyarakat nanti untuk mengenali
bahwa di Jawa Barat ada banyak ternyata pengelola wakaf ini gitu ya, maupun dana sosial Islam lainnya. Harapannya seperti itu. Dan audiens yang kita coba sasar pun ya tidak terbatas pada mereka yang concern dengan dana sosial Islam, tetapi audiens yang lebih luas. Misalnya kemarin saya berdiskusi dengan para dosen di BINUS ya, University Jakarta, dan mereka banyak bertanya ternyata terkait dengan dana sosial Islam ini, gitu, bagaimana praktiknya, tantangan pengembangan dan sebagainya. Jadi ternyata banyak sekali lapisan masyarakat kita yang belum tahu gitu ya, seperti apa sih nazir-nazir ini dan bagaimana mereka mengelola dana sosial Islam ini, termasuk dana wakaf, dana zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Jadi harapannya nanti kita mendapatkan semacam insight ya, practicality para pengelola dana sosial Islam ini. Kemudian juga kita insya Allah akan menghadirkan berbagai webinar series terkait dengan aspek regulasi ya. Mungkin nanti yang akan mengisinya adalah para pengurus BWI Pusat ya. Jadi what should be lah, apa yang seharusnya dari perspektif regulasi, kita juga akan coba gulirkan. Nanti ada kegiatan secara berkala ini untuk mendapatkan perspektif juga gitu ya. Apa sih perkembangan terbaru dari sisi pengelolaan wakaf, misalnya wakaf core principles misalnya yang sekarang lagi in. Itu kita coba gulirkan juga. Sehingga harapannya nanti dapat nih dari perspektif teoritis kita ketemu berbagai masalah pengembangan dana sosial ini, kemudian dari perspektif regulasinya kita dapat, sehingga apa yang kira-kira bisa kita improve gitu ya dari permasalahan di lapangan dengan apa yang seharusnya dari perspektif regulasi. Harapannya seperti itu dari kegiatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan ilmu ya, knowledge kepada Bapak Ibu terkait dengan nanti pengelolaan dana sosial Islam, terutama di Lajismu dan di PZU ya, yang luar biasa para pembicaranya telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun sekali lagi dan selamat berseminar ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, mohon maaf, tadi saya disconnect, saya pikir sambutan Bapak udah. Ini kebetulan guru-guru saya, jadi santai aja. Mangga silakan Pak Gilang. Ya, Allah. Insyaallah buatnya. Mohon maaf juga sama teman-teman semua, tadi saya pikir sebenarnya sudah ada gambaran dari tadi. Kita langsung saja ke diskusi kita. Mangga silakan Pak Zaini bisa melakukan pembahasannya. Baik. Itu nanti ininya PPT-nya di share sih, iya ya. Sudah sudah saya kirim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini yang saya hormati guru saya Pak Profesor Dr. Ahmad Hasan Ridwan. Amin. Alhamdulillah bisa ketemu secara virtual. Ya, sebelumnya suka ketemu secara langsung ya. Insya Allah Prof. Dinten Senin lah ketika pasca. Siap. Saya hormati Dr. Yudi Ahmad Faisal, ini sahabat saya, ya, teman diskusi terkait dengan ekonomi syariah ya, secara umum. Yang saya hormati Pak Gilang sebagai moderator ya, salam kenal. Dan sang berbahagia Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang pada kesempatan ini hadir. Pertama mungkin saya akan meralat ya
terkait gelar. Saya belum doktor nih, mohon maaf. Baru kandidat doktor. Baru kandidat. Doa Pak Zaini nggak apa-apa. Ya, kalau doa, amin. Insya Allah waktu Insyaallah. dalam waktu dekat ini, insya Allah akan menyelesaikan studi saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, ini terkait dengan pengolahan Jiswab ya di Lajismu Jawa Barat. Kalau di Muhammadiyah ini pengolahan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf ini ada di 2 lembaga sebenarnya. Ada di 2 lembaga. Pertama, JIS-nya itu ada di Lajismu dan wakafnya itu ada di Majelis Wakaf. Jadi kalau terkait dengan manajemen pengolahan ya itu di Muhammadiyah harusnya ada dari dua Lajismu dan wakaf. Makanya kemarin ketika dikonfirmasi mungkin Lajismu hanya perannya terkait dengan wakaf uang. Meskipun nanti juga perlu kita diskusikan lagi khususnya di intern sendiri ya. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Kemudian bahwa pengolahan wakaf di Muhammadiyah sebenarnya secara de facto sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, 8 tahun kemudian berdirilah Pesantren Mualimin yang ada di Yogyakarta. Nah, itu pesantren itu dibangun di atas tanah wakaf. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya pun juga sekarang pengolahan itu juga tidak terlepas dari pengolahan dari wakaf itu sendiri. Jadi sebenarnya Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari. Hanya dulu memang objek wakafnya baru benda tetap ya, itu baru tanah gitu kan. Kemudian juga perkembangan sekarang pun juga sekolah-sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi di Muhammadiyah, kemudian sekolah menengah tingkat menengah atas, SD, TK itu juga dibangun dari tanah-tanah wakaf ya, termasuk ya amal usaha yang lain, rumah sakit, klinik ya, kemudian panti-panti itu juga dibangun dari harta wakaf. Jadi sebenarnya pengolahan harta wakaf di Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari sudah dilakukan dan alhamdulillah perkembangannya pun juga sangat bagus dan terbukti ya bisa membantu mensejahterakan umat ya. Lebih ininya ya terlihat dengan banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah, banyaknya perguruan tinggi Muhammadiyah ya yang di seluruh Indonesia, termasuk juga seluruh di Jawa Barat. Jadi pengolahan wakaf ya di Indonesia di Muhammadiyah itu alhamdulillah saya kira indikatornya ya terlihatlah dari faktanya. Hanya saja perkembangan sekarang ini terkait dengan wakaf uang, nah ini juga wakaf diskusinya juga hal-hal yang barulah di kita, khususnya di Indonesia, terutama ya termasuk juga di Indonesia ya, termasuk juga di Muhammadiyah. Sehingga ini perlu ada aturan-aturan khusus nanti dalam pengembangan dan praktiknya pelaksanaannya wakaf tunai. Itu sebagai pengantar, bisa dilanjut Bapak Ibu ya moderator punten ataupun ininya slide selanjutnya bisa dilanjut. Nah, ini terkait dengan potensi zakat ya. Ini untuk menunjukkan nanti pengolahan zakat dan wakaf ya. Bagaimana zakat dan wakaf itu harus dikelola. Bahwa potensi zakat di Indonesia ini sangat besar. Ini hasil penelitian Basnas tahun 2020, ternyata per tahun itu sampai 330 triliun potensinya.
Sayang hanya baru terserap itu hanya 10 triliun dari target 12 triliun. Nah, 10 triliun ini terserap oleh lembaga zakat, baik oleh Basnas maupun juga lembaga-lembaga zakat yang didirikan oleh ormas Islam. Jadi saya kira ini masih jauh potensinya yang harus diserap oleh para pengelola zakat. Ini 330 itu hanya baru 10 triliun, itu belum sampai ke 1% pun juga saya kira ya, ini belum. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi zakat untuk dikembangkan, bahkan untuk nantinya untuk mengelola pemberdayaan ekonomi atau mensejahterakan masyarakat itu akan lebih besar. Kemudian yang kedua, dilanjut, kita lihat potensi wakaf ini. Ini saya kutip dari makalahnya Mustafa Edwin Nasution. Wah, ternyata dengan adanya wakaf uang, wakaf tunai ini, potensi zakatnya diasumsikan bahwa umat Islam itu ada 10 juta jiwa. Ya. Tentunya ini di Indonesia akan lebih, ini hanya asumsi saja untuk memudahkan, untuk melihat, memotret bahwa potensi wakaf tunai itu sangat besar. Itu. Nah, dari 10 juta ini kita klasifikasikan ada yang wakafnya dari 5.000, 10.000, 50.000 sampai 100.000 itu semuanya terkumpul menjadi 3 triliun. Jadi ini sangat besar lah potensi wakaf tunai ini, ya ditambah lagi nanti kalau dengan potensi zakat itu. Jadi sangat besar uang yang bisa dikumpulkan dari instrumen sosial yang oleh Allah sudah diberikan ataupun ada aturan-aturannya itu tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ternyata ini melihat potensinya sangat besar gitu. Sampai ya ini diasumsikan 3 triliun dari wakaf tunai, tentunya ini akan lebih lah. Ini tentunya akan lebih kalau misalnya kita nanti akan melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tetapi kenapa dari potensi yang sangat besar itu belum terserap semua? Ini yang menjadi persoalan bagi kita di Indonesia. Minimal ada 2 masalah yang saya lihat bahwa kenapa potensi zakat dan jiswab itu di Indonesia ini belum terserap semuanya ya, di Indonesia karena ada 2 persoalan. Lanjut, persoalan pertama karena kesadaran, ya, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan jiswab ini sangat kurang itu. Katakanlah misalnya zakat kita bandingkan dengan sholat lah, karena ini zakat dan sholat kan ini masih termasuk rukun Islam. Orang kalau tidak melaksanakan sholat itu merasa berdosa, tetapi ketika orang tidak melaksanakan zakat itu nampaknya tidak merasa dosa. Jadi hal-hal yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ya, kesadaran masyarakat ini sangat kurang. Termasuk juga pemahaman masyarakat tentang zakat itu sendiri. Ini juga sangat kurang, bahwa seolah-olah zakat itu bukan sebuah kewajiban. Zakat itu hanya khusus untuk orang-orang yang memang berhak ya untuk menerimanya. Ini pemahaman zakat pun juga ini sangat kurang. Ada masyarakat yang sadar terhadap zakat, bahwa zakat itu merupakan sebuah kewajiban, tapi mereka tidak sulit atau mereka kesulitan untuk berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Atau ya berapa harta yang bisa diwakafkan. Nah, ini sangat kurang pemahamannya. Dan ini menjadi PR besar bagi kita sebagai pengelola zakat. Kemudian yang kedua, persoalan kedua adalah terkait dengan pengelolaan jiswab ini. Nah, pengelolaan jiswab yang sampai saat ini mungkin, ya itu tadi salah satunya indikatornya ya zakat saja kan baru 10 triliun itu yang bisa terserap. Itu. Ini belum optimal.
yang dilakukan oleh pengelola Jiswap ya, oleh lembaga-lembaga zakat atau juga oleh pengelola nadir-nadir wakaf ini belum optimal dalam pengelolaannya. Mungkin manajemennya masih manajemen ya yang tradisional atau tidak dikelola dengan secara profesional lah. Tidak dikelola dengan secara profesional. Oleh karena itu wajarlah kalau potensi-potensi zakat dan Jiswap itu tidak bisa dikelola dengan baik. Lanjut. Untuk pengelolaan zakat supaya di Jiswap ini dikelola dengan baik, maka pemerintah sudah melakukan regulasinya lah. Ini undang-undang tentang zakat ya, undang-undang tentang zakat, termasuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, kemudian juga undang-undang tentang wakaf ya. Ini banyak undang-undang tentang wakaf ini ya, termasuk ya undang-undang tentang wakaf tunai. Saya kira bisa dilanjut lah ini kalau tentang regulasi, lanjut. Lanjut regulasi ini saya kira bisa dibaca. Berdasarkan regulasi ini ya, maka yang berhak untuk mengelola Jiswap itu ya di dalam undang-undang ada dua, ada BAZ ya, ini yang didirikan oleh pemerintah, ada LAJ yang didirikan oleh masyarakat. Terkait dengan Lajismu, bahwa Lajismu adalah lembaga filantropi Muhammadiyah yang melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sodako, dan dana sosial keagamaan lainnya secara kreatif, produktif, untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini mustahik ya. Jadi ini Lajismu adalah lembaga filantropi Muhammadiyah. Merespon terhadap undang-undang itu, maka Lajismu Muhammadiyah mendirikan lembaga filantropi yaitu Lajismu. Lanjut. Lajismu didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2002. Ini secara de jure ya, kalau de facto terkait dengan pengelolaan zakat dan wakaf itu kan dari dulu sudah. Saya katakan tadi banyak bukti-buktinya sampai sekarang bisa terlihat. Hanya terkait dengan de jure karena undang-undangnya juga baru-baru ini, maka Lajismu didirikan oleh PP Muhammadiyah tahun 2002, kemudian diperbaiki ya pada tahun 2016. Ini sebagai lembaga zakat nasional. Lajismu sebagai lembaga zakat nasional. Oleh karena itu, maka Lajismu adalah lembaga satu-satunya lembaga penghimpun Jiswap yang ada di Muhammadiyah. Lanjut. Sebagai amil zakat nasional, dah terintegrasi baik dari segi kebijakan keorganisasian, program strategis, kegiatan, dan keuangan. Ini sebagai lembaga zakat nasional, ini kebijakannya satu gitu kan, terintegrasi dari pusat sampai ke kantor layanan. Programnya pun juga sama, terintegrasi meskipun nanti setiap daerah, setiap provinsi, setiap kantor layanan punya program-program yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di provinsi ataupun di daerah atau di kantor layanan itu sendiri. Tapi semuanya mengacu pada program-program pusat. Lajismu adalah satu-satunya lembaga amil di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah yang mendapatkan rekomendasi dari Basnas dan izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Lanjut. Ini salah satu bukti bahwa Lajismu adalah salah satu satu-satunya lembaga pengelola Jiswap di Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat instruksi kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah dari pusat, wilayah, daerah sampai ranting, ya, itu harus mendirikan Lajismu. Karena Lajismu adalah lembaga satu-satunya filantropi di Muhammadiyah. Lanjut. Visinya menjadi lembaga zakat terpercaya. Misinya optimalisasi pelayanan donatur, optimalisasi pengelolaan yang amanah, profesional, dan transparan, optimalisasi pendayaan yang kreatif, inovatif, dan produktif. Ini
terkait dengan programnya nanti, terutama distribusi, bahwa distribusi G-Swap itu tidak hanya sifatnya konsumtif, tapi juga harus produktif. Gitu. Yang pada intinya bahwa lajismu harus bisa merubah mustahik yang tadinya menjadi mustahik yang tadinya jadi mustahik ya, lajismu harus bisa merubah mustahik menjadi muzaki, minimal munfik. Itu yang tadi dalam distribusinya harus kreatif, inovatif, dan produktif. Kebijakan strategisnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan, pelayanan sosial, dakwah, dan kemanusiaan. Baik kerja, amanah, profesional, kreatif, inovatif, dan sinergi. Lanjut. Nah, ini struktur lajismu. Ada dari pusat, ya, sebagai penanggung jawab, koordinator dan advokasi membangun sinergi dan kolaborasi. Kemudian tingkat provinsi hanya koordinatif, ya, konsolidasi kabupaten kota, pembinaan dan pengawasan, menerima tasarruf, ya, artinya memanfaatkan sumber-sumber G-Swap. Ya. Kemudian lajismu perwakilan daerah, ada lajismu kabupaten dan kota. Ini tugasnya fundraising, ya, penghimpunan, kemudian batas kewenangan berdasarkan teritori, ya, nanti ini ada kesepakatan, misalnya Bandung kan berdekatan dengan Cimahi, berdekatan dengan Kabupaten Bandung, berdekatan juga dengan Sumedang. Nah, itu nanti ada batasan-batasannya, pembagian segmentasi termasuk, ya, kemudian juga pendistribusian, ya, penerimaan tasarruf. Terakhir puncuknya adalah di kantor layanan lajismu. Ini di tingkat cabang, di tingkat ranting, ya, itu kantor layanan, dan di tingkat amal usaha itu. Misalnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, SMP, SMA, SD, ataupun di perguruan tinggi. Ya. Jujur cuma sekali, lanjut, jangan sampai saya kira lanjut. Maka orang yang cerdas. Ini amanah Muhammadiyah. Ya, ini lajismu harus mengolah pada amanah Muhammadiyah ini sebagai harus membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan terkelola zakat, infak, dan sedekah, pembangunan sistem informasi manajemen yang terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan. Tadi ya sudah diinikan, lanjut. Saya kira lanjut langsung. Ekosistem JIS, ya. Ekosistem JIS ini donaturnya ada retail, ada corporate, ya. Nanti ke lajismunya nanti pendistribusian dan pendayagunaan. Di sini tugas lajismu fundraising, programming, dan monep, ya. Kemudian nanti ketika disalurkan, itu bermitra, mitranya internal dan eksternal. Ya, kalau di internal dengan Ortom, ya, organisasi otonom Muhammadiyah, dengan majlis-majlis dan lembaga. Kemudian kalau eksternal dengan misal Basnas, bisa juga dengan lembaga-lembaga zakat yang lain, ya. Itu untuk mustahik, ya. Dan lajismu adalah sebagai lembaga keuangan, ya. Lajismu sebagai lembaga keuangan. Lanjut. Nah, ini program langsung program pendistribusian dan pendayagunaannya setelah menghimpun kemudian mendistribusikan, ya, dasarnya tetap kepada undang-undang pasal 25 dan 26, ya, kemudian pasal 27 dalam undang-undang. Dilanjut. Kemudian ini lajismu harus fokus pada dalam pendistribusiannya putusan muktamar. Ya, putusan muktamar tahun 2015 ada 13 rekomendasi, harus membangun masyarakat ilmu, ya, toleransi dan kerukunan umat beragama, peringatan daya saing umat Islam, ya, sampai human trafficking dan pelindungan buruh imigran. Nah, ini pengelolaan dalam pendayagunaannya, ya, distribusinya itu harus mengacu pada 13 program ini. Dilanjut, dari 13 program ini, ya, ini juga nanti dalam pelaksanaannya akan ada audit, ya, ada audit syariah, baik eksternal maupun internal yang dilakukan oleh lajismu.
Lanjut. Saya kira strateginya pengurangan bantuan bersifat karitatif ya artinya yang hanya sifatnya konsumtif ya, yang tidak membekas, tidak bisa mensejahterakan masyarakat secara kontinu ya. Jadi itu hanya dikurangi lah, tapi lebih diperluas untuk sifatnya pengetahuan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Itu di tingkat ya, provinsi, kabupaten dan kota maupun juga di tingkat kantor layanan. Nah ini distribusinya tadi bermitra ya dengan majelis dan lembaga ataupun dengan eksternal. Ya. Lanjut. Acuan programnya, lanjut. Nah, ini khusus untuk zakat ini 8 asnaf. Saya kira sudah kalau zakat tidak bisa dirubah-rubah memang untuk 8 asnaf. Lanjut. Nah, dari 3 fasilitas rekomendasi ini, Lajismu terkait dengan pendidikan ya ada Save Our School. Ini perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas manajemen sekolah serta komunitas sekolah. Nah, ini misalnya ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang misalnya sudah tidak layak lagi, maka Lajismu bisa membantu. Kemudian ya memberikan beasiswa pendidikan jenjang sekolah dasar. Ini dengan namanya beasiswa Mentari ya. Kemudian juga 1 juta sarjana, memberikan beasiswa pada sarjana ya. Kemudian khusus untuk pendidikan etika dan karakter berbasis Quran, mentoring berkala di tema di sekolah-sekolah ya atau di panti asuhan dan di madrasah-madrasah. Lanjut. Sosial dakwah, tanggap darurat bencana, dai mandiri, Muhammadiyah Aid ya ini internasional jadi membangun mengikut serta kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi di luar negeri ya. Seperti terjadi bencana di Rohingya ya, itu Muhammadiyah juga ikut serta membantu ya ke sana. Kemudian ya termasuk juga ke Suriah ya baik bencana-bencana alam ataupun bencana-bencana karena kerusuhan ataupun terkait dengan politik. Ada kurban Pakumis ini terkait dengan pada hari raya Idul Kurban, kemudian mobil klinik ya. Kemudian lanjut yang terakhir terkait dengan program wakaf tunai. Ya, inilah yang menjadi persoalan di Muhammadiyah khususnya untuk saat sekarang ini, karena tadi terkait dengan bahwa di Muhammadiyah ini ada 2 lembaga yang mengurusi tentang instrumen sosial di dalam Islam, adalah Lajismu dan juga adalah Majelis Wakaf. Maka terkait ketika ada program wakaf tunai, maka yang punya wewenangnya yaitu ya pada saat ini Lajismu, karena sebagai lembaga keuangan yang menerima tentang yang wakaf tunai ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga Majelis Wakaf juga punya wewenang karena memang core program tugasnya memang dilakukan oleh Majelis Wakaf. Maka ya ke depan ini pengembangan ke depan ini Muhammadiyah sedang membuat bahkan sudah sebenarnya membuat lembaga nazir ya, lembaga nazir, dan bahkan Muhammadiyah sudah ya secara de jure ya sudah menjadi nadir wakaf yang nanti akan menerima tentang program wakaf tunai. Di Lajismu saat yang ini ya menerima juga wakaf tunai, khususnya di Jawa Barat ini kami sudah punya program terkait dengan wakaf tunai yang diperuntukkan untuk membangun sarana pendidikan yang dilakukan oleh yang kami kerjasama ya dengan lembaga Ortom yaitu Aisyah Jawa Barat, bahwa Aisyah Jawa Barat sedang membangun pesantren yang ada di daerah Bale Endah. Untuk fundraisingnya kamilah yang memfasilitasinya dengan wakaf tunai. Kemudian juga di Dalu Arkom juga dilakukan
fundraising tentang wakaf tunai untuk pembangunan sarana pendidikan. Ya, jadi sebenarnya untuk program yang baru ini wakaf tunai sekarang ini baru di Lajismu bisa dilakukan. Kedepannya tentunya nanti Muhammadiyah punya lembaga tersendiri untuk terkait dengan wakaf tunai karena ini ada lembaga-lembaga yang saling saling berhubungan untuk mengelola tentang wakaf tunai ini. Ada Lajismu, ada Majelis Wakaf, bahkan nanti dalam pemberdayaannya ada Majelis Ekonomi, ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Nah, itu sekarang lagi digodok aturan-aturannya terkait dengan bagaimana nanti aturan-aturan teknisnya di dalam pelaksanaan tentang wakaf tunai ataupun juga nanti termasuk misalnya tentang investasi. Kan wakaf tunai itu ya karena wakaf kan dananya harus tetap gitu. Tidak boleh berkurang ya, tidak boleh berkurang gitu. Maka bagaimana nanti aturannya, apakah nanti investasinya harus kemana? Apakah lembaga investasi di pasar modal atau investasi di sektor real ini? Ini yang harus dibicarakan lebih jauh karena terkait dengan nanti jangan sampai ya harta wakaf itu menjadi berkurang. Saya kira itu sebagai bahan diskusi kita untuk kesempatan ini. Terima kasih dari atas kesempatannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Zaini, hatur nuhun untuk pemaparan dan penjelasannya tentang Lajismu dan bagaimana pengelolaannya ya. Terakhir juga perihal wakafnya juga sudah mulai direncanakan ya desainnya bagaimana Lajismu, kemudian dalam majelis wakaf, bahkan nanti juga ada bentuk lembaga nazirnya seperti apa dan pengelolaan wakaf seperti apa. Nah, ini mungkin jadi bahan menarik buat teman-teman semua untuk bisa didiskusikan nanti di sesi diskusi. Alhamdulillah kita lanjut ke Pak Prof. Hasan mungkin ya, sudah menunggu biar nanti kita banyak diskusinya di sesi diskusi saja. Pak Prof. Hasan sudah ready Pak? Siap, insya Allah. Mangga. Alhamdulillah. Mangga Pak Hasan saya persilahkan waktu dan tempatnya. 20 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'isya qalilan ma tashkurun. Idza mata ibnu Adam in qata amalhu illa min salasin. Shadaqatin zariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'u lahu. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita. Sekarang kita memasuki weekend tapi luar biasa nih. Pak Dr. Yudi sebentar lagi mungkin guru besar ya, mudah-mudahan sudah menyelenggarakan kegiatan yang mungkin ya akan dilaksanakan mungkin di weekend ini lebih banyak family time gitu ya. Tapi alhamdulillah ini bisa dilaksanakan kegiatan akademik ya, mencerahkan insya Allah lah. Saya aturkan juga apresiasi kepada Pak kandidat ya atau dokter nggak apa-apalah Pak Jaini ya, Dr. Jaini Amalik ya. Jadi dari sisi substansi sih sudah layak untuk menjadi seorang dokter ya. Kemudian juga ke ini Kang Gilang ya, Pak Riza sebagai moderator, terima kasih atas waktunya, juga yang senantiasa komunikasi ini Neng Para Mesti ya. Dan juga kepada tadi pengatur acara Neng Pazwanuri ya. Terima kasih. Wilujeng ngalaksanakeun saum. Mudah-mudahan ditampi saumna ya. Pak Dr. Yudi, pelaksanaan kegiatan webinar ini bagi saya untuk pertama kali di bulan ini ya, bulan Ramadan ini insya Allah juga MUI mau melaksanakan kegiatan ya.
kegiatan semacam webinar, terutama terkait dengan zakat, insya Allah ya, sebentar lagi. Tapi di MUI Kota Bandung dengan Prof. Miftah Farid, insya Allah. Baik, saya get to the point ya, terkait dengan pengelolaan wakaf. Saya ingin mulai misalkan dari sebuah analisis ya, dan Pak Dr. Yudi saya kira paham betul tentang ini, bahwa 2030 memang kita sedang menata diri lah untuk konteks Indonesia ini untuk menjadi 7 negara ya besar gitu yang dari sisi pertumbuhan ekonomi akan di atas 7% mudah-mudahan. Sekarang kan masih -2 ya, -2% gitu. The seventh largest economy ya. Di antaranya adalah Cina, kemudian Amerika, kemudian India, Jepang, ya, Brazil dan Rusia. Dan Indonesia katanya sih nomor 7 insya Allah. Ya, kira-kira akan tercapai enggak ya? Tapi kalau lihat dari sisi potensi SDM dan juga potensi sumber daya alam, Indonesia memungkinkan sih untuk menjadi negara besar ya. Dari sisi ekonomi juga akan menjadi negara dengan pertumbuhan 7%. Saya ngutip misalkan dari McKinsey ya. Kenapa ini pertanyaan menarik itu? Kenapa Indonesia hari ini negara besar, kemudian potensinya luar biasa, tetapi kemiskinan, kemudian ketidakberdayaan, berbagai aspek ya kemiskinan itu justru sekarang melanda Indonesia gitu loh. Ya, produktivitas, kemudian pendapatan yang tidak terdistribusi, lalu juga ketimpangan ya, Gini rasio kita masih besar gitu ya. Kemudian ketersediaan infrastruktur dan juga kesiapan SDM yang masih sangat lemah. Dan itu diteliti oleh seorang peneliti ya, McKinsey ya. Jadi di Indonesia itu masih menghadapi sebuah persoalan gitu ya, al-azmah ya, al-azmah krisis gitu, al-azmah al-insaniyah. Ya, di antaranya adalah produktivitas, tenaga kerja kita yang sangat rendah, dibuktikan misalkan dengan kita masih pendapatan masyarakat kita malahan hasil dari itu ya Bank Dunia ya, dan juga dari BPS ya, menyatakan kemiskinan kita masih di angka berapa? 17,7% dengan pendapatan sekitar $1 gitu ya. Kalau $1 kan penghasilan ada yang masih di bawah 1 juta gitu ya. Kalau di sini rata-rata Pak Gilang, Pak Yudi ya, Neng Pazwa rata-rata di atas 20 jutaan insya Allah ya penghasilan 1 bulan. Mudah-mudahan. Nah, ini problem di kita hari ini. Yang kedua, problem distribusi pendapatan yang kurang merata. Ya, Gini rasio kita ya juga masih sangat mengkhawatirkan gitu ya. Apalagi ada yang 1% menguasai aset-aset negara sampai 40% gitu di Indonesia. Itu terjadi begitu ya. Atau dengan perkembangan pemerintahan sekarang, kemudian ekonomi kita akan merangkak naik pertumbuhan ekonominya atau tidak gitu ya. Saya ketemu dengan salah seorang ketua Kadin Jawa Barat, itu Cucu Sutara, itu kawan satu kelas dengan saya. Dia cerita katanya kemarin ada 40 hotel yang mau bangkrut dan mau dijual gitu. Mungkin Pak Dr. Yudi mau beli mungkin ya. Ada hotel tuh. Dijualnya juga murah gitu ya. Ini problem di kita karena biaya operasional juga sangat tinggi. Baik, itu ya 3 aspek yang menjadi problem di Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan yang menurut saya ini sangat substansial ya. Pak Jaini Malik tadi sudah menyampaikan aspek zakat ya. Sebetulnya Pak Gilang, saya itu kan ngurusnya Laznas gitu. Kalau di Muhammadiyah itu ada 2 institusi, yaitu institusi yang pengelolaan wakaf, di kita juga sama gitu. Namanya Bidgar Wakaf dan Bidgar Zakat gitu. Nah, saya itu sebagai ketua Bidgar Zakat nasional gitu ya. Dan kita masuknya kategori Laznas, yaitu Pusat Zakat Umat. Kalau di Muhammadiyah itu Lajisnu ya. Kalau nggak salah Pak Hilman ya ketua itunya di level nasionalnya gitu. Jadi sama sebetulnya sih. Nah, tapi saya memasuki wilayah yang sebetulnya kompetensi saya adalah di wilayah perzakatan gitu ya. Tapi saya kemarin diskusi dulu dengan Bidgar Wakaf
ya tentang data dan sebagainya. Yang penting kan datanya aja dulu ya. Saya sebagai researchers gitu ya, sebagai spektator ya, bukan sebagai pemain gitu, sebagai aktor di bidang perwakapan, tapi saya pahamlah sedikit lah gitu. Makanya kalau ada yang kurang, nanti kita bisa diskusikan terkait dengan dunia wakaf gitu. Begitu. Nah, sebetulnya sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jaini bahwa di Persis itu juga sama sejak tahun 2003 ya. Kita kan lahir berbarengan dengan 12 September 1923 berbarengan dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah lebih awal itu, dan itu saya kira saudara karena lambangnya juga sama matahari ya, Pak Zaini gitu. Kita lambangnya sama, saudara Ya, sama. gitu ya. Sama. Jadi itu 23, sedangkan undang-undang PA saja itu tahun 60 ya. Jadi sebenarnya kita lebih dulu lahir, dan urusan wakaf itu sudah sejak lama dibicarakan gitu. Di Persis itu persis seperti Muhammadiyah gitu ya. Kemudian wakaf itu kan mulai dari 1953 Undang-Undang PA 60 gitu ya, PP 2877, lalu Impres nomor 191 dan sebagainya sampai lahir Undang-Undang 41 2004 ya, PP 42 2006, PP 25 2018 yang terbaru gitu. Nah, itu sudah sejak lama sih. Semua ormas juga punya kegelisahan yang sama itu terkait dengan umat ini gitu. Ya, saya kemarin sempat juga punya pengalaman ke Mesir ya. Di Mesir juga sama, bahwa wakaf itu menjadi kekuatan ekonomi gitu. Ya, sumber fiskal. Malah negara itu katanya nyewa gitu. Ya, ke salah satu institusi pendidikan namanya Al-Azhar. Al-Azhar itu punya tanah wakaf yang luar biasa luasnya gitu. Dan negara itu sering kali istilahnya pinjam gitu ya, atau bertransaksi dengan Universitas Al-Azhar gitu ya. Jadi wakaf itu sangat luar biasa pentingnya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, misalkan apa itu Saudi Arabia, kemudian Aljazair, kemudian Turki, kemudian Mesir, saya melihat dengan pengalaman kemarin juga saya sempat ke Malaysia dan Singapura untuk benchmarking ya, tentang masalah undang-undang zakat misalkan, di Malaysia sudah lebih maju gitu, 85% itu masyarakat bayar zakat. Di kita kan dari 217 triliun itu yang terhimpun baru 18 triliun gitu. Kecil sekali gitu. Tapi di Malaysia itu sudah sampai 85% sudah terhimpun begitu ya. Nah, sekarang bandingkan tentang masalah wakaf. Wakaf juga sama. Ya, sama aja. Di kita belum optimal gitu. Malahan kita kalah dengan Singapura. Singapura yang negaranya itu kecil itu penghasilannya, fundraising-nya mencapai 250 juta dolar ya, di bawah MUIS ya, Majelis Ugama Islam Singapura, di mana itu ada anak perusahaannya ya, atau anak pengelolaan untuk dana-dana itu, perusahaan wakaf real estate Singapura namanya Waras gitu ya. Padahal itu negaranya kecil gitu. Kita itu negaranya gede, masyarakatnya muslimnya itu mayoritas gitu, lembaga ormasnya juga banyak, NGO-nya banyak. Tetapi masalah wakaf ini belum ditata, belum dimanage dengan baik. Ini menjadi problem kita bersama gitu. Ya, jadi kalau Pak Dr. Yudi sekarang melakukan riset, saya kira benefitnya nanti itu memberikan rekomendasi kepada seluruh ormas dan juga kepada seluruh pengelola wakaf itu untuk memproduktifkan gitulah. Jadi wakaf itu berdaya. Jadi hari ini saya juga masih punya kegelisahan terhadap kenapa sih dana zakat yang 217 triliun itu yang sekarang naik 270 triliun itu tidak bisa dihimpun dengan baik. Padahal kita punya Lajnas, kita punya Bajnas gitu. Kemiskinan masih tetap saja berjalan seperti ini gitu. Kenapa seperti itu? Lalu juga wakaf. Begitu ya. Ini sebenarnya banyak faktor variabel yang bisa mempengaruhi kenapa itu tidak memberdayakan dan juga tidak memberikan kontribusi secara real terhadap perekonomian di Indonesia gitu. Ya. Saya aja kalau ngelola dana zakat sekitar 50 M itu
laporan konsolidasi itu paling tidak kita banyak menyelesaikan problem umat, ya, dari persoalan pendidikan, kemudian persoalan dakwah, lalu juga persoalan ekonomi, kesehatan, ya, dan berbagai aspek itu bisa melakukan itu. Apalagi sekarang kalau potensinya mencapai angka yang fantastik, triliunan gitu, 217 triliun, ya. Kalau pengelolaan wakaf ini khusus untuk wakaf tunai, itu bisa mencapai angka yang fantastik 3 triliun per tahun, itu kan luar biasa, ya. Apalagi kalau kita lebih khusus gitu membicarakan wakaf yang sifatnya wakaf non tunai, bukan non tunai, wakaf tanah misalkan, ya, wakaf benda bergerak dan tidak bergerak gitu, ya, seperti itu. Baik, lanjutkan karena saya mau langsung aja ke lembaga wakafnya, ya, tidak ke lembaga zakatnya, langsung saja, Pak, next, ya. Nah, saya ingin menyampaikan 4 poin, ya. Tadi 4 poin berkaitan dengan wakaf, dan saya ingin menjelaskan, aksentuasikan bahwa di pimpinan Pusat Persatuan Islam ini ada 2 memang pengelolaan keuangan itu, ya, di antaranya adalah lembaga ada lembaga namanya Bidgar Zakat, ya, di mana di bawahnya ada Pusat Zakat Umat gitu, yang khusus menangani dana-dana yang dari masyarakat dikelola secara profesional, dan itu ada legalitasnya gitu. Kemudian juga di pimpinan Pusat Persatuan Islam juga ada Bidgar Wakaf, ya. Bidgar Wakaf ini juga ada lembaga profesionalnya, PPAIW, ya. Nah, itu ada. Jadi sama-sama punya lembaganya gitu, masing-masing. Tetapi kadang-kadang dalam persoalan yang berkaitan dengan program itu melakukan sinergi, ya, yang bersifat konstruktif dan inovatif. Baik, lanjut. Nah, ini ada 4 yang ingin saya sampaikan. Pertama, profil, sistem pengelolaan, program, dan strategi. Baik, profilnya, profil lembaga pengelolaan wakaf, ya, ini yang pertama, yang itu di bawah lembaga Bidgar Perwakapan. Jadi di Bidgar Perwakapan itu ada lembaga pemberdayaan dan pendayagunaan wakaf Persatuan Islam, namanya LP2W, Persis, ya. Kalau di lembaga Bidgar Zakatnya, perjakatan, namanya Pusat Zakat Umat, ya. Jadi sebetulnya kalau lihat dari kompetensi untuk menjelaskan tentang wakaf, sebetulnya ada itu ketua Bidgar perwakapannya gitu loh, Pak Gilang, ya. Tapi ya, sama Prof dengan Muhammadiyah. Iya, mungkin karena ini persoalan dikenal tidak dikenalnya aja, mungkin yang kenal cuma saya. Jadi maaf aja gitu kalau kemudian saya menjelaskan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Tapi saya akan mencoba untuk lebih memuaskan gitulah, ya, apa yang diinginkan oleh panitia gitu. Nah, di Persatuan Islam itu sesuai dengan tadi, ya, tahun 2030 apa yang diinginkan oleh McKinsey itu, jadi menjadi organisasi masyarakat atau ormas yang leading di berbagai sektor kehidupan gitu. Ya, sektor kehidupan itu berbagai aspek, ya, ada muamalahnya, ada siasahnya gitu kan, ada jinayah dan sebagainya. Nah, ini didirikanlah, ya, lembaga wakaf 1440, ya, bulan Juni tanggal 22 2019, yang namanya ada LP2WP, Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Wakaf Persatuan. Baik, ini profilnya. Lanjut. Ini badan pelaksananya, dan ini yang harusnya menjelaskan adalah Pak Lutfi Hani, ya. Baik, lanjut. Ini berdiri 13 Juli 2019 bertepatan dengan 10 Zulqa'dah 1440 Hijriah. Lanjut. Nah, ini fungsinya sekarang ada shift paradigm, ya, ada pergeseran paradigma. Kalau dulu seperti tadi disampaikan oleh Pak Jaini, ya, bahwa wakaf itu lebih bersifat tidak dinamis, ya, dia statis gitu, kurang produktif. Nah, ada persoalan di kita ini, selama kita membicarakan tentang wakaf itu akan terjebak pada 3 hal. Pertama, 3M, ya, bukan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, bukan itu, ya. Tapi 3M itu adalah ngurus apa? Masjid. Ya, ngurus masjid.
Bapak kalau lihat di laporan dari BWI, saya lihat ya tanah wakaf di Jawa Barat itu 75% atau secara nasional 75% itu adalah masjid. Ya, saya ingin sebetulnya menambahkan lagi selain yang 3, satu lagi M namanya mall gitu ya. Jadi aspek bisnis harusnya ada ya. Kemudian 14% itu pendidikan madrasah, M-nya madrasah. Hanya 14%. Lalu yang ketiga pemakaman. Pemakaman itu 5%. Ya, mungkin karena belum banyak orang yang meninggal gitu jadi 5% sajalah gitu. Tapi kalau masjid itu luar biasa. Di MUI ketika melakukan sebuah penelitian, berapa jumlah masjid di Kota Bandung itu kurang lebih ada 3.000 masjid di Kota Bandung ini. Ya, MUI Kota melakukan sebuah riset. Ada 3.000. Dan itu semuanya wakaf gitu ya. Kebanyakan wakaf. Pastilah ya, pasti wakaf. Nah, ini problem di kita. Jadi 3M, satu lagi ya yang tadi ya, satu masjid, kedua madrasah, ketiga makam. Gitu. Nah, paradigma ini saya kira harus dirubah gitu. Kalau masjid mungkin ya secara ini itu tempat ibadah gitu ya. Ya, produktivitasnya secara ekonomi dananya kurang begitu ya. Berbeda kita kalau masuk ke institusi ekonomi atau institusi bisnis gitu ya. Lalu juga pendidikan. Pendidikan kan tidak masuk ke wilayah bisnis gitu ya, walaupun ada juga bisnis pendidikan, ada juga, tapi tidak diarahkan untuk itu. Lalu makam, apalagi makam gitu, kan nggak ada yang diperjualbelikan, kecuali ada beberapa makam yang modelnya wakaf, dan itu saya lihat di Al-Firdaus Memorial Fox itu ya, itu juga bagus saya kira, kayak di sebelumnya itu apa yang di jalan tol itu ada San Diego Hill ya, San Diego Memorial Park itu juga sama gitu ya. Tapi itu landasannya bukan berbasis pada wakaf. Nah, fungsinya adalah LP2W ini adalah memproduktifkan wakaf untuk mendukung kebutuhan dana operasional jamiah salah satunya ya. Yang kedua, memanfaatkan wakaf menjadi produktif. Ini poinnya. Di Persis itu bagaimana tanah-tanah wakaf itu produktif. Jangan menjadi apa yang disebut dalam bahasa fikih itu namanya ihya al-mawat. Ya, ada tanah-tanah yang harus dihidupkan karena kematian gitu. Menurut hadis bahwa ketika ada tanah wakaf yang tidak produktif itu harus diambil negara, mestinya begitu. Ya, tapi kan sekarang enggak. Tapi itu tidak produktif dan itu banyak gitu. Memanfaatkan wakaf menjadi produktif, bernilai ekonomi serta mendapatkan mitra yang memadai dan sesuai. Gitu ya. Kemudian tujuannya menyelamatkan harta agnia menjadi baqiyatus sholihah. Nah, ini baqiyatus sholihah. Wal baqiyatus sholihah khairun. Nah, itu lebih baik gitu. Jadi harta yang terus-menerus menghasilkan dan produktif itu namanya baqiyatus sholihah. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini tanggung jawab dan wewenang, saya kira tanggung jawab seperti ini ya, memelihara keutuhan wakaf, pengelolaan wakaf non produktif menjadi produktif, hasilnya, kemudian pengelolaan keuangan, pendapatan, biaya operasional jamiah dan sebagainya. Kita juga kemarin sedang mengurus ya tanah-tanah wakaf yang ada di Pulau Sumatera di Riau, dan itu luas sekali itu, ratusan hektar, dan itu ditanami sawit, ya karena jauh. Jadi si penghasilannya itu, produktivitas itu banyak diambil oleh masyarakat. Nah, ini persoalan maintenance juga. Ya, kalau sekarang tanah-tanah wakaf yang produktif itu tidak dikelola dengan baik, itu bisa hilang ya benefitnya. Lanjut. Sekarang sistem pengelolaan wakaf. Yang kedua. Nah, ini saya kira tadi sudah disebutkan ya tentang regulasi ya baik itu 41/2004, PP 42, kemudian PP nomor 25 dan sebagainya. Kemudian di kita juga ada QAQD, Konon Asasi Konon Dahili, ADART, Pedoman Perwakapan. Kemudian juga ada SOP, ada Juknis dan sebagainya. Lalu pengelolaannya itu saya menggunakan istilah governance system. Ya, governance system itu terbagi 3, governance structure, ya, yang terdiri dari struktur, infrastruktur tata kelola. Di sini ada bidgar, ada ketua bidgar, ya, ada nazir, kemudian kebijakan, prosedur, sistem informasi, manajemen, tupoksi dan sebagainya. Lalu ada governance proses, bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan, kita juga mengelola stakeholder. Lalu bagaimana proses internal yang tadi
Bagaimana wakaf-wakaf itu menjadi lebih produktif. Lalu juga ada yang disebut dengan pembelajaran pertumbuhan. Jadi pembelajaran ini ada diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengeluarkan dananya untuk menjadi wakaf gitu loh. Makanya dalam hadis nyatakan begini, harta yang sesungguhnya adalah harta yang kau berikan. Jadi kalau meninggal kan tadi kan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Jadi kalau Pak Gilang punya harta 10 miliar, nah sepertiganya Pak Gilang itu jadikan sebagai dana wakaf. Karena itu akan mengocor. Sebab kalau enggak, itu habis dimakan oleh anak-anak kita. Jadi penting itu kita investasi, ya, investasi di dunia untuk nanti diambil di akhirat. Yang selanjutnya adalah digital wakaf. Kemudian ada juga e-readiness. Saya gunakan dalam konsep-konsep pengelolaan zakat. Itu e-readiness ya. Lalu ada yang ketiga ada governance outcome. Baik. Ada yang outcome. Kerjasama program, lalu juga ada kepatuhan, atau syariah compliance. Ya. Di governance outcome bagaimana menjadi institusi yang produktif, misalkan ada rumah sakit, ada pesantren, ya ada masjid, ada lembaga-lembaga keuangan, ada lembaga bisnis dan sebagainya. Seperti itulah. Pokoknya yang produktif lah gitu ya. Jangan, malahan kemarin sudah memikirkan bagaimana dari wakaf juga mendirikan seperti tadi makam juga masih terpikirkan, walaupun di Persis belum memikirkan makam, karena kalau memikirkan makam berarti sudah dekat dengan bertemu dengan Allah, pemangkana yarjuli ku arubihi gitu. Makanya jangan dulu katanya kalau makam gitu. Jadi makam khas Persis gitu. Orang Persis dimakamkan di sana supaya nanti yadkhulunal jannah gitu ya. Ma'an gitu ya. Masuk surganya bersama-sama, begitu katanya. Baik, lanjut. Nah, ini regulasi, lanjutkan. Regulasinya tadi sudah. Nah, tata kelola kita menggunakan istilah prinsip syariah, iyalah. Akad kita harus syariah gitu. Produktivitas juga harus syariah. Akad-akad kita harus berbasis pada syariah gitu. Ya, sebagaimana kita juga mengelola LKS. Tidak boleh kita mewakafkan tanah untuk perjudian misalkan, atau tanah untuk menjual barang-barang haram, najis dan sebagainya. Ya, seperti itu, atau yang subhat-subhat. Lalu yang selanjutnya produktivitas ya, investasi dan sebagainya. Lanjut. Ya, prinsip syariah wakaf tunai. Nah, wakaf tunai juga tadi sudah disinggung oleh Pak Anja, ini kita juga sudah melaksanakan, dan perhitungan kami ya, kalau ada jumlahnya 30.000 ya atau 100.000 lah anggota kita yang mewakafkan wakaf tunai dengan uang 100.000 itu berapa miliar itu satu bulan. Tetapi ini kan belum tersosialisasi, belum teredukasi masyarakat itu untuk melakukan itu. Baik, lanjut. Sekarang program pengelolaan wakaf, ya. Yang pertama menjaga keutuhan kemakmuran wakaf, kedua pemberdayaan wakaf, ketiga pendayagunaan wakaf. Ini beda ya, pemberdayaan dan pendayagunaan istilahnya seperti itu, ya. Lanjut. Nah, program jihad menjaga keutuhan dan kemakmuran wakaf itu pertama ada menjamin kepastian data wakaf. Ini problem di kita. Jadi wakaf-wakaf itu belum terdata, big datanya lagi proses sekarang Pak Gilang ya. Dan Pak Zua ya, ini masih proses gitu ya. Sebab kemarin ada tanah wakaf kita yang dijual. Ngeri juga itu. Hadisnya kalau orang menjual tanah wakaf, dia akan sakit perut berkepanjangan bertahun-tahun. Hati-hati itu. Kemudian yang kedua menjaga eksistensi wakaf. Harus istilahnya disertifikasi. Saya dapat dari BWI Jawa Barat bahwa dari jumlah 48 juta meter persegi, lokasinya 359.163, itu hanya 62% yang sudah sertifikasi. Ya, Pak Zaini, saya dulu waktu di Masjid Sarji ngobrol gitu, ada beberapa tanah wakaf di Muhammadiyah yang belum tersertifikasi. Malahan Muhammadiyah itu begini, katanya kalau mau sertifikasi mau mewakafkan tanah ke Muhammadiyah itu harus sudah selesai masalahnya, jangan urusan dengan pengadilan. Saking kebanyakan, ya kan? Memang masih banyak sama. Saking banyaknya itu yang mewakaf ke Muhammadiyah, itu luar biasa.
Kalau kita mewakafkan tanah, insya Allah Allah akan jamin nanti di surga. Kan begitu hadisnya kan? Siapa orang yang menanamkan uangnya untuk wakaf? Man banal masjidan, banallahu masjidan al qasron fil jannah, kan begitu. Baik, bentar ini mau habis ya, saya ambil dulu ini. Lupa saya nggak dicas, bentar ya. Ya, alhamdulillah rekan-rekan, sambil nunggu Bapak kembali ya. Bisa disiapkan ya pertanyaannya nanti kalau ada yang ditanyakan. Mekanismenya nanti raise hand aja dulu. Diingatkan sekali lagi, raise hand dulu. Baik, kita lanjut ya. Bisa ya cara raise hand-nya ya. Silakan Pak, silakan. Baik, saya tidak akan lama, langsung highlight aja highlight aja ya. Baik, lanjut lagi. Ini pemberdayaan wakaf, penataan proses, cara tindakan pemberdayaan wakaf itu harus sesuai dengan prosedur. Jadi kita menggunakan prinsip sapa tua. Sapa tua itu sa-nya adalah sadar, pa-nya itu patuh, t-nya tunduk, a-nya aturan. Sapa tua. Begitu ya. Yang kedua, prinsipnya excellent. Jadi seluruh program itu harus excellent, jangan memproduktifkan wakaf yang tidak menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Baik, kemudian lanjut. Nah, penataan proses itu ada cara itu diantaranya dengan membangun portal, aplikasi pengolahan data wakaf kita sudah punya. Yang kedua, wakaf management officer. Yang ketiga, mendirikan PT, aplikasi pengelolaan wakaf versi supaya lebih produktif. Lanjut. Nah, ini namanya SIMCAP. Jadi kalau Bapak lihat SIMCAP di LP2W itu akan kelihatan datanya. Ya, itu namanya aplikasi. Lanjut. Upaya mengkondisikan kemampuan jamiah ini sosialisasi program, kemudian mapping, ya, menjalin kerjasama internal dan eksternal persis, membangun semangat mutanafisun, ya, pada setiap satuan pengelola wakaf. Jadi harus berlomba. Fastabiqul khairat. Siapa yang mengelola wakafnya bagus itu akan diberikan tiket untuk melaksanakan umroh atau haji. Wah, itu ya. Lanjut. Nah, ini karena ini Jawa Barat sebenarnya kita nasional, tapi datanya di Jawa Barat saja seperti ini ya. Ya. Sosialisasi program ya. Kemudian kegiatan BIMTEK dan sebagainya kita mendapatkan data seperti ini. Kalau Kabupaten Bandung paling banyak ini hampir 1.000 lokasi. Lanjut. Nah, jumlah pesantren dan masjid, pesantren kita ini di Pers itu paling banyak, 348 pesantren. Lalu masjidnya 1.112 masjid. Ya, lanjut. Penyusunan mapping, wakaf bersertifikat, wakaf yang dimanfaatkan, wakaf produktif, kemudian wakaf yang siap dijadikan sumber produktif. Ya, itu mapping kita. Lalu lanjut. Kemudian menjadi kerjasama, ya, sesama lembaga, kemudian HIPI, nah PJTU dan SIGAP. Jadi ada Himpunan Pengusaha Persatuan Islam. Kita kerjasama di internal, eksternalnya dengan OJK, BWI, Yayasan Pendanaan lain dan sebagainya. Termasuk juga dengan kementerian. Lanjut. Membangun semangat mutana. Nah, ini yang saya sebut basiron wa nadhiron, reward and punishment. Jadi siapa yang bagus pengelolaan wakafnya, ya laporannya oke, bisa diauditit, ya bisa diaudit dengan baik, nah itu akan mendapatkan reward untuk diberangkatkan naik pesawat ya, umroh dan haji gitu. Kalau di PJTU itu kita sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian WTP dari Profesor Hasanuddin. Itu sudah bertahun-tahun ya, tiap tahun mendapatkan itu. Lanjutkan. Nah, ini sosialisasi. Lanjut. Foto-foto ini kerjasama ya, pembangunan masjid di Purwakarta. Lanjut. Ada juga pendayagunaan wakaf. Nah, kalau tadi pemberdayaan, sekarang pendayagunaan wakaf. Mulai dari penataan sumber daya jamiahnya, menggali, kemudian mengelola harta benda wakaf. Lanjut. Pendayagunaan wakaf, penataan sumber daya jamiah itu apa saja? Pertama, renovasi, rekonstruksi, refungsionalisasi, optimalisasi tata kelola rusun
Kita punya rusunawa di 3 lantai di Staipi Ciganiti, kemudian juga di Garut. Lalu juga ada Darul Aitam atau Darul Tarbiyah dan sebagainya. Ada juga ini hibah pila ya. Lanjut. Dan sekarang lagi ramai wisata halal, kita juga membuat namanya wisata building ya, atau destinasi syariah. Strategi pengembangan. Strategi pengembangan kita menggunakan model governance system, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Jadi struktur harus kuat, infrastruktur harus kuat, penguatan peran bidgar perwakatan yang harus excellence. Yang ketiga, transformasi digital, sistem informasinya harus baik gitu ya. Ini 3 aspek saya strategi pengembangan. Lanjutkan. Ya, pertama adalah strategi manajemen, strategi investasi, strategi bisnis. Teruskan. Nah, ini kebun sawit ya, sawah, sewa bangunan, dan wakaf uang atau wakaf tunai. Lanjutkan lagi. Tata kelola hasil kebun sawit ini di daerah itu ya, di daerah Sumatera Utara, Torgamba. Ada 30 hektar. Lanjut. Hasil sawah ini juga sama. Lumayan lah. Dari hasil sawah yang produktif itu dananya disalurkan. Lanjut. Kemudian sewa bangunan, gedung pertemuan, war room untuk penyelenggaraan acara dan sebagainya. Keempat, wakaf uang. Nah, ini juga sama. Kita sudah mulai dan saya tidak bisa memberikan informasi berapa yang sudah terkumpul karena belum konfirmasi jumlahnya. Baik, dan itu digunakan untuk empowerment kepada bisnis yang berbasis UMKM. Lanjut. Ini beberapa tayangan foto-foto yang sudah dilaksanakan ya. Seperti wakaf Masjid At-Taqwa. Lanjut. Kemudian wakaf rumah Cimekar. Lanjut lagi. Ini di Gambung, One Stop Destination Wisata Dakwah. Nah, ini yang disebut dengan halal tourism ya. Baik, lanjut lagi. Wakaf bangunan Darul Aitam. Ya, kalau di Muhammadiyah sudah sangat banyak ya. Darul Aitam itu kan panti asuhannya. Lanjut lagi. Wakaf rumah Pangarang. Ini di tengah kota nih, sebagai guest house. Lanjutkan lagi. Kemudian Rusunawa, ya, Staipi Ciganiti, Garut, dan Cabango. Ini dapat dari kementerian, ya, dari pemerintah dananya. Lanjut lagi. Nah, ini yang 80 hektar wakaf PTAM, insya Allah April 21 menanam. Ini baru ya, dikasih 80 hektar di Riau. Kemudian lanjutkan lagi. Ini yang tadi. Terus Pak Gubernur kemarin ngasih hibah ya untuk kampus Unipi. Ini di daerah dekat Cigondewah ya, dekat. Jadi aksesnya ke jalan tol. Baik, lanjut lagi. Ini pila. Bentar Pak, izin Pak. Ya. Waktunya habis ya? Iya Pak, kita. Halo? Ya, ini Iya, Pak. sebentar lagi. Kalau saya ada 3 lagi. Langsung aja highlight aja di. Nah, ini pesantren Persi Al-Firdaus. Ini juga wakaf ya. Lalu terus ada lagi. Nah, ini Firdaus ini langsung diwakafkan satu pesantren loh Pak, dengan isi-isinya. Jadi kalau dinilai oleh kita lebih dari hampir 20 miliar ini. Luasnya, tanahnya luas dengan bangunan dan juga masjid. Lanjut. Terima kasih dari saya cukupkan sih ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ridallah goyatun latudrok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur nuhun, penjelasannya Pak Profesor. Luar biasa sekali ya pembicara kita hari ini, dengan background-nya dan latar belakangnya juga memang benar-benar adalah orang-orang yang terlibat juga di lapangannya seperti apa. Insya Allah kita akan masuk ke sesi diskusi. Semoga diskusi kita bisa tercukupkan gitu ya, selesai sebelum nabrak waktu zuhur. Silakan untuk
Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu. Saudara yang raise hand. Silakan saya coba dari ini dulu ya. Ibu Verga apa Bapak Verga ya? Silakan mic-nya. Di-on-kan saja kamera mic-nya, bisa langsung ditanyakan ke pembicara. Ada? Ya. Bapak, itu pertanyaannya di kolom chat sepertinya tidak bisa on mic. Oh, ada ya. Saya bacakan ya. Dari Ibu Verga ya. Ibu atau Bapak Verga, baik dari Lazismu dan PZU tadi sepertinya sudah menyinggung tentang wakaf tunai. Lalu bagaimana penghimpunan wakaf tunai tersebut yang efektif untuk kedepannya? Nah, karena seperti yang kita ketahui, masih sedikit masyarakat yang tahu akan wakaf tunai. Jadi pertanyaannya efektivitas ya wakaf tunai dan bagaimana cara menghimpunnya. Boleh nanti dijawab dulu. Sama siapa dulu? Mau Pak Hasan dulu? Pak Zaini dulu? Pak Zaini, mangga Pak Zaini. Mangga Pak Zaini. Nah, ini terkait dengan wakaf tunai ya. Ini kan saya kira ini hal yang baru lah ya. Tentang wakaf tunai, otomatis masyarakat juga pemahaman tentang wakaf tunai juga masih sangat kurang gitu. Makanya tadi di awal kesadaran untuk memahami tentang samping zakat ya, wakaf pun juga ini. Karena kan yang selama ini dipahami wakaf itu kan hanya benda tetap ya. Tadi yang Pak Hasan katakan ada 3M ya untuk masjid, makam, dan madrasah itu. Nah, sementara ya tentang wakaf tunai meskipun misalnya di dunia akademis menjadi polemik ya, tetapi di kita tidak polemik karena sudah ada regulasinya lah, minimal fatwa ya DSN MUI tentang bolehnya wakaf tunai. Nah, pertama mungkin ya edukasi dulu ya, edukasi terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat supaya paham tentang wakaf tunai. Ternyata bahwa wakaf itu tidak hanya bentuk benda tetap saja, gitu. Tapi juga bisa benda bergerak ya, salah satunya dengan uang. Kemudian juga kalau dengan uang kan potensi untuk berwakaf tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya tanah saja gitu kan, tapi juga orang-orang yang berpenghasilan biasa gitu. Dengan misalnya pengelola wakaf, nadir wakaf, ya baik laj atau bas ataupun juga majlis atau bidgar wakaf menentukan misalnya satu orang 100.000. Nah, jadi ini kan semua orang bisa memungkinkan untuk. Jadi secara ekonomi ini ya tadi saya katakan asumsi-asumsi ekonominya ya 3 triliun itu sangat besar. Nah, dengan 3 triliun kan kita bisa berbuat gitu. Kita bisa berbuat untuk apa gitu. Nah, tadi M-nya jangan masjid ya, Prof. M-nya adalah mall. M-nya adalah mall gitu kan. Jadi bagaimana dengan dana wakaf itu, ya, wakaf tunai itu, ya kita bisa punya mall gitu kan. Pusat pembelanjaan secara modern gitu kan. Juga kita bisa punya madrasah-madrasah yang mohon maaf kan kesannya madrasah itu sampai hari ini kan dikatakan ya masih terbelakang gitu ya. Meskipun ada beberapa madrasah ya sudah bagus gitu kan. Ini sekarang bagaimana nanti dengan dana wakaf itu bisa membuat perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang sangat bagus, baik di infrastrukturnya ya, sarana prasarananya, kualitas guru dosennya, itu juga. Jadi dengan dana wakaf itu bisa memungkinkan. Nah, itu pertama ya. Jadi pertama harus edukasi. Nah, yang kedua, bagaimana supaya cara menghimpunnya? Nah, cara menghimpunnya sekarang ini juga harus inovatif ya.
Sekarang ini kan dengan adanya teknologi ini memudahkan orang untuk bisa berbuat gitu kan. Begitu juga dengan berwakaf gitu kan. Dengan teknologi ya tidak usah langsung datang ke PZU, ke Lajismu gitu kan. Cukup di rumah atau lagi di gunung, lagi memeriksa tadi ya kebun sawit yang 80 hektar gitu ya. Itu bisa berwakaf gitu dengan menggunakan HP. Jadi teknologi itulah yang harus bisa dimanfaatkan. Jadi menghimpunnya itu dengan memanfaatkan teknologi. Itu saya kira sekarang ini kita bagaimana untuk memudahkan orang muzaki, muwakif itu mudah untuk berinfak, berzakat dan berwakaf gitu dengan memanfaatkan teknologi. Saya kira dengan pemanfaatan teknologi itu ya itu insya Allah masyarakatnya sudah sadar, sudah paham dengan menggunakan teknologi ya dana wakaf itu bisa besar. Ya, tadi asumsinya 3 tahun ya saya kira akan lebih dari 3 triliun gitu kan. Tadi potensi zakat saja sudah 330 ataupun 217 triliun. Tambah lagi dengan dana wakaf. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak Zaini terus dua jawabannya. Semoga cukup ya. Dari Pak Hasan ada mau tambahin Pak atau dicukupkan? Kita lanjut. Terima kasih. Saya kira Silakan, yang Pak, harus silakan. dirubah adalah memang paradigma masyarakat kita ya. Jadi selama ini kan punya anggapan bahwa wakaf itu adalah wakaf yang sifatnya benda gitu ya, yang tidak bergerak gitu. Nah, itu harus dirubah dulu gitu. Sekarang kan dengan undang-undang di pasal 5 gitu ya, tentang fungsi dari Undang-Undang 41 2004 ini ya, di pasal 5 itu disebutkan bahwa sebenarnya dari sisi regulasi sudah bagus gitu ya, ada peluang gitu untuk cash wakaf atau disebutnya itu al-waqfu an-nuqud gitu ya, wakaf uang tunai gitu. Itu sudah ada sebenarnya regulasinya, tinggal sekarang pelaksanaan. Nah, makanya ada PP-nya, kemudian juga ada penggeraknya gitu. Nah, saya lihat sih di pemerintah juga melalui Sri Mulyani itu kan sudah mencanangkan tuh yang tadi disebutkan oleh Pak Jaini ya, sampai 3 triliun gitu ya. Kalau diasumsikan misalkan setiap orang mewakafkan 100.000 ya, dari 1 juta jumlah muslim 1 juta, hanya 100.000 ya, dengan penghasilan 5 sampai 10 juta gitu, itu terkumpul 1,2 triliun loh per tahun gitu ya. Kalau dijumlahkan dengan jumlah yang penghasilnya 500.000 gitu kan, jumlah muslimnya ada 4 juta, hanya dia mewakafkan 5.000, nah saya kira bisa mencapai 240 miliar. Baik, itu jumlah-jumlah angka-angka yang saya kira bisa secara matematis bisa dipahami. Malahan kalau dari 50 juta saja, orang mewakafkan uang tunai 50.000 itu bisa mencapai 2,5 triliun per bulan, itu bukan per tahun gitu loh. Ya. Apalagi kalau jumlahnya lebih banyak lagi. Ya. Dan kalau kali 12 bulan 1 tahun itu bisa mencapai 30 triliun. Itu potensinya. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana masyarakat mau gitu kan berduyun-duyun gitu, padahal wakaf tunai itu penting gitu. Wakaf itu penting loh buat kita sebagai investasi, sedekahun jariah gitu ya. Jadi kalau sudah kita meninggal itu si amal ibadahnya itu akan terus mengalir gitu, ngocor lah gitu. Ya kayak MLM gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi poin saya adalah dari sisi regulasi ini sudah bagus, yang sekarang adalah bagaimana action kita gitu loh. Yang penting actionnya, ya. Apakah action kita ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat ataukah belum dipahami? Jangan-jangan menurut saya belum populer, ya kan, di masyarakat. Jangan kan orang-orang yang teredukasi, orang-orang yang terdidik ya, orang-orang akademisi gitu, orang masyarakat gitu ya. Akademisi dan orang yang paham tentang agama juga banyak yang belum paham tentang cash wakaf atau cash al-waqfu an-nuqud itu. Masih banyak yang belum tahu. Oleh karena itu, di ceramah-ceramah, dakwah-dakwah itu bukan hanya konsep tauhid yang disampaikan akhlak, tetapi juga hal-hal yang sifatnya seperti ini gitu, tentang wakaf. Saya biasanya bicara tuh tentang ekonomi Islam gitu kan, tentang perbankan, tentang zakat, itu yang penting. Sekarang eranya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada lembaganya sekarang, ya, yang khusus untuk melakukan penagihan. Di antaranya kita bisa
menyetorkannya itu lewat lembaga keuangan syariah, lewat bank juga bisa. Dan tentu saja itu tidak boleh, si dana itu harus dilestarikan gitu, tidak boleh dihibahkan, dikasihkan, apalagi diwariskan gitu, atau diwariskan kepada anak cucu kita, nggak boleh gitu, si cash wakaf itu atau dana wakaf tunai itu. Kemudian yang terakhir, sebagaimana saya punya pengalaman di lembaga zakat untuk penghimpunan fundraising zakat itu sekarang sudah menggunakan teknologi informasi ya, atau menggunakan itu vendor-vendor ya. Fintech. Saya menggunakan misalkan Bukalapak misalkan. Jadi orang kalau mau zakat tinggal ke Bukalapak. Kalau kita kerjasama misalkan dengan minimarket misalkan. Sekarang kan pembayaran sudah bisa begitu, ya. Jadi sudah sangat dimudahkan lah, apalagi juga dengan menggunakan kartu apa di software di perbankan itu kan sudah bisa untuk melakukan donasi. Ya, itu cara kita mempermudah supaya orang punya kesadaran. Yang saya tekankan tadi, sa-nya itu sadar bahwa kita muslim, punya kewajiban untuk mengeluarkan wakaf, termasuk adalah wakaf tunai. Saya kira itu ya. Ya, alhamdulillah. Prof. Hasan, terima kasih juga sudah berusaha menjawab ya tadi ya. Sadar itu penting, bukan cuma sadar wakaf Pak, kalau saya boleh nambahin sedikit, ya. Sadar mendakwahkannya juga Pak, mensosialisasikannya juga. Kerjasama dengan bidang kita ini adalah bagian dari orang-orang yang memang betul. Sampai ranah kampus juga harusnya bisa mensosialisasikan. Saya lanjut ke penanya kedua, Ibu Ana. Silakan Ibu Ana untuk diajukan pertanyaannya. Bismillah, terima kasih Kang Gilang. Mungkin sebelum bertanya, saya akan sedikit share berbagi pengalaman juga tentang wakaf tunai. Kebetulan kami di pengurus salah satu BMT di Cirebon itu sejak tahun 2015 kami sudah menjadi nazir wakaf ya, yang dan sudah mendapat izin dari BWI. Nah, kami juga ikut mensosialisasikan tentang wakaf tunai ini kepada anggota kami gitu. Jadi para pedagang di pasar itu mereka berwakaf tunai ya, walaupun seminggu hanya 10.000, 20.000 gitu, tetapi paling tidak kami juga ikut berkontribusi untuk mensosialisasikan tentang wakaf tunai ini gitu. Nah, kemudian kami juga untuk penghimpunan wakaf ini bisa bekerja sama dengan fintech ya. Salah satu fintech yang sudah bermitra itu adalah fintech Amanah. Itu merupakan fintech syariah pertama di Indonesia gitu. Nah, di situ ketika kami membutuhkan dana yang bentuknya wakaf itu bisa bekerja sama dengan fintech tersebut. Nah, untuk pertanyaannya, saya tertarik ketika mengikuti pelatihan wakaf dari BWI Pusat, bahwa di luar negeri itu wakaf tanah itu tidak seperti di Indonesia yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Hasan dan juga Pak Zaini, hanya di sekitar itu masjid, madrasah dan makam itu saja. Ternyata di Singapura itu ada orang Indonesia yang berwakaf tanah dan kemudian dijadikan mall gitu, sehingga penghasilannya itu untuk kesejahteraan umat Islam di sana. Kemudian yang di Arab Saudi ada orang Aceh yang berwakaf tanah kemudian dijadikan mall juga, sehingga jamaah haji dari Aceh itu ketika mereka beribadah haji akan mendapatkan ya mungkin uang saku atau apa. Ternyata itu katanya hasil dari wakaf produktif orang Aceh yang di Arab Saudi. Nah, saya juga berpikir seperti tadi Pak Zaini sampaikan, di Indonesia juga mungkin perlu digalakan ya, kalau Lazismu mungkin wakafnya untuk membesarkan Muhammadiyah, kalau untuk yang Pak Dr. Hasan gitu wakafnya untuk membesarkan organisasi di Persis gitu. Mungkin ketika kita berwakaf wakafnya itu dijadikan sebagai wakaf produktif seperti pendirian mall itu tadi disampaikan juga untuk membantu madrasah-madrasah, karena
sampai sekarang mungkin khususnya untuk kesejahteraan para guru madrasah itu kadang-kadang saya agak miris gitu ya. Mereka yang mendapatkan penghasilannya itu sangat minim karena infak dari murid-murid madrasah itu kan ada yang hanya 10.000 per bulan, 15.000 per bulan gitu. Dan honor dari gurunya itu hanya didapatkan dari infak dari murid-muridnya gitu. Jadi alangkah baiknya mungkin ini tugas kita bersama supaya wakaf tanah yang dikelola oleh nazir-nazir wakaf khususnya untuk organisasi-organisasi Islam yang besar ini akan berubah gitu, tidak hanya untuk lembaga pendidikan saja atau institusi atau lembaga ibadah, tetapi juga untuk mall yang nanti hasilnya itu akan disalurkan ke lembaga pendidikan yang masih terbelakang. Jadi saya ingin menanyakan gitu ke Pak Zaini, mungkin yang dari Lazismo juga Pak Dr. Hasan, ini dosen saya di S3 UIN ya. Oh iya. Iya, Pak Dokter, saya dari Cirebon, Pak. Oh Cirebon ya, iya. Ya, jadi bagaimana? Apakah sudah ada program atau mungkin sudah ada yang memang realitasnya gitu, wakaf yang dikelola oleh organisasi-organisasi ini sudah mengarah ke arah situ gitu. Terima kasih, itu saja mungkin Kang Gilang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya mungkin nanyanya programnya sudah ada atau belum? Bagaimana realisasinya ya dari pendayagunaan aset wakaf mungkin. Sekarang dari Pak Hasan dulu aja berarti ya. Oke. Sekarang dari Pak Hasan dulu. Nggak apa-apa Pak Zaini, saya duluan. Mangga. Baik, terima kasih Ibu Ana, pantesan nama itu saya kenal gitu. Ternyata dari Cirebon ya Ibu Ani ya. Betul Pak Dokter ya. Ya, makasih. Baik, kami dari Persis ya sebetulnya secara de facto ya itu sudah melaksanakan. Malahan sejak hampir lebih dari 5 tahun ya ketika terjadi perubahan undang-undang juga respon kita sudah ini. Cuman tadi kan tidak semua gitu kan anggota Persis ataupun simpatisan itu mendonasikan dananya untuk cash wakaf gitu. Jadi di ormas itu sebenarnya sudah secara empirik gitu ya, secara de facto itu sudah melaksanakan. Nah, tapi ketika fundraising memang belum optimal. Sebagaimana dalam zakat juga kan, potensinya 217 triliun, yang dihimpun cuma 17 triliun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tapi sekarang ada upaya-upaya produktif. Pokoknya prinsipnya adalah E sama dengan M kali C pangkat I. Kalau saya begitu, E-nya energi gitu ya, sama dengan motivasi. C sama dengan E energi sama dengan M motivasi kali C-nya adalah creativity, kemudian yang I-nya adalah inovatif gitu ya. Jadi bagaimanapun masyarakat akan menilai. Saya tadi kemarin ada sebuah riset ya, tapi ini menyinggung penelitian tentang poverty affiliation ya. Jadi pengentasan kemiskinan di NU Jawa Barat. Ada yang menarik gitu ya, terkait dengan pengelolaan dana juga ya. Ternyata salah satunya adalah bukan hanya SDM tetapi programnya itu tidak menarik gitu loh. Ya kan? Jadi kalau orang ini mau misalnya cash wakaf itu juga harus menarik, itu dia produktif gitu. Saya kira kalau dengan uang yang ada kemudian diproduktifkan, kemudian menghasilkan persoalan guru-guru yang memberikan pelajaran gitu dengan penghasilan ya itu di bawah garis kemiskinan gitu, itu bisa terselesaikan gitu. Sebenarnya begitu. Yang kedua, yang ngelolanya Bu, hati-hati itu. Karena merasa bahwa ini dana sosial ya. Amwal padilah gitu ya. Amwal istimaiyah. Kadang-kadang orang yang ngelola itu nggak apa-apa. Tidak sukses juga, nanti juga diinfakkan padahal itu kan dana umat gitu. Itu amanat gitu. Nah, itu persoalan mindset juga gitu di masyarakat. Saya ngelola BMT Bu juga sama. Ada 3 BMT saya kelola. Persis sama Ibu tadi ya. Jadi
persoalan di program, yang kedua memang persoalan di sosialisasi, memang iya sih. Masyarakat belum paham betul gitu. Jangankan itu ya, zakat saja. Yusuf Qaradawi misalkan dalam kitab Az-Zakat itu kan menjelaskan bahwa kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat gitu. Meninggalkan sholat merasa berdosa, meninggalkan zakat biasa-biasa gitu. Apalagi ini wakaf. Karena wakaf mindsetnya adalah harus orang kaya gitu loh. Kan begitu. Padahal saya juga menginvestasikan misalkan ketika punten ada PowerPoint di sini saya wakafkan saja kan bisa aja begitu kan. Tidak hanya uang ya. Ya, malahan dalam hadis dinyatakan kullu ma'rufin shadaqah walau antalki biwazin talqin. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan sedekah walaupun dengan muka berseri-seri. Itu kan bisa begitu. Nah, wakaf ilmu juga bisa gitu kan. Seperti itu saya kira. Saya setuju lah. Kalau sekarang paradigmanya jangan ke 3M ya. Sekarang harus langsung lebih produktif lagi. Saya kira itu ya. Pak Gilang, Kang Gilang, nuhun. Kami. Alhamdulillah, Mas Zaini, silakan Pak mau menambahkan. Saya kira ini bagus ya, Bu Ane sudah mencoba dari hal yang kecil, dari lembaga keuangan yang kecil yaitu BMT itu sudah melakukan program wakaf tunai gitu. Ya, ke depan kan BMT-nya maju, nanti juga ininya kan lebih besar lagi ya program wakaf tunainya. Dan itu juga nanti bisa salah satu kan di Cirebon bisa BMT bisa mendirikan mall yang sangat besar. Ya, atau misalnya kalau tidak sampai mall, menurut saya lah ke minimarket ya, Bu. Iya, betul. Minimarket ya, di Cirebon itu dikuasai oleh BMT, ya didirikan oleh BMT ya dari dana wakaf tunai yang dikumpulkan oleh masyarakat itu. Saya kira itu saya sangat mengapresiasi. Ya lebih besarnya juga nanti oleh ormas-ormas Islam termasuk juga Muhammadiyah. Muhammadiyah juga sekarang lagi digodok terkait dengan aturan-aturan main ya tentang bagaimana penyelenggaraan nanti wakaf tunainya. Terus nanti juga aturan-aturan tentang investasi. Apakah ke sektor real atau sektor keuangan, atau kalau sektor real nanti misalnya mendirikan mall. Jadi Muhammadiyah tidak hanya mendirikan perguruan tinggi saja nanti, atau tidak mendirikan sekolah-sekolah. Sekarang Muhammadiyah harus punya misalnya sektor bisnis dari tadi mall ataupun hal-hal yang lain. Supermarket. Dan tentunya harus dipahami bahwa Muhammadiyah Persis ketika berdakwah tidak hanya untuk orang Muhammadiyah saja mungkin ya, atau untuk orang Persis saja ya, Prof ya. Ya, betul. Juga punya kewajiban juga untuk masyarakat secara umum. Ya, nanti dengan betul. dengan dana wakaf itu bukan berarti hanya untuk membesarkan warga Muhammadiyah atau warga Persis, justru untuk warga umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga ya guru-guru tadi yang menjadi persoalan guru-guru yang sekolah yang dari sisi honor atau gajinya atau upahnya sangat minim itu bisa dibantu oleh lembaga-lembaga atau nadir-nadir wakaf tunai ya oleh seperti ormas ya Muhammadiyah, Persis atau Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang harus kita pahami bahwa ormas Islam mengelolanya tidak hanya untuk kepentingan ormas itu sendiri ya, tapi untuk masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Dan kita juga Muhammadiyah kan ketika ada suatu bencana ya tidak hanya untuk warga Muhammadiyah saja tapi tetap warga umat Islam, bahkan bukan umat Islam saja kan, non-muslim juga kita harus dibantu karena terkait dengan sisi ekonominya gitu. Ya harus dibantu. Jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mungkin sedikit Kang Gilang, wakaf yang dihimpun oleh BMT di kami juga sampai saat ini karena nominalnya belum besar gitu, kami investasikan di tamwilnya, kemudian bagi hasilnya itu kita salurkan untuk pemberdayaan ekonomi gitu. Kebetulan kami juga memiliki pemberdayaan ekonomi untuk para penyandang disabilitas gitu. Mungkin baru sampai situ gitu.
Jadi saya mengaminkan ketika Pak Zaini bilang BMT bisa memiliki minimarket gitu. Ya terima kasih Amin Pak Bu ya. Zaini. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Ana, semoga langkahnya mah kecil ya Bu ya, tapi visinya mah besar insya Allah. Dari Amin, apa-apa yang amin. kita lakukan pun ini mungkin adalah hal yang kecil. Tapi insya Allah visi kita ini besar semua. Saya pikir kita menjelang waktu zuhur, kita coba bisa ini mungkin ya, cukupkan dulu untuk sesi sekarang. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan sama Pak Zaini bisa menambah wawasan kita dan semoga jadi amal ya, buat kitanya juga jadi amal yang memang bisa dilakukan sehingga jadi amal jariah juga buat para pembicara. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan Pak Hasan, Pak Zaini sudah menyampaikan materinya, meluangkan waktunya. Salah satu agenda yang penting ini adalah betul ya adanya terjadinya kolaborasi. Data BWI memang menunjukkan banyak sekali aset-aset wakaf yang memang belum terkelola dengan baik, khususnya di Jawa Barat, berupa masjid, madrasah. Nah ini jadi PR bersama sebenarnya bagaimana para akademisi, para regulator, para mahasiswa ataupun masyarakat bisa bersinergi sebetulnya bagaimana mengoptimalisasi aset-aset umat ini sehingga ya pada hakikatnya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir kita cukupkan untuk sesi kita kali ini. Semoga informasi kalau misalnya ada rekan-rekan yang belum puas untuk bertanya bisa langsung ke ini ya sosial medianya BWI. Sosial medianya BWI ada BWI Jabar. Nah, mungkin bisa ditanyakan di sana nanti mungkin siap menjawab dari pengurus BWI-nya. Saya pikir cukupkan untuk sesi kita kali ini. Kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hatur nuhun sekali lagi Pak Prof. Sami-sami, hatur nuhun. Pak Zaini. Saya kembalikan ke Pak Ja. Baik, terima kasih Pak Gilang. Selanjutnya kita akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk Bapak Zaini terlebih dahulu mungkin ya. Iya. Ya, baik, saya terima kasih. Online ya Pak ya. Baik, saya terima kasih. Jazakallah khairan. Iya Pak. Mungkin akan ada sesi foto ya Pak. Ya, mangga. Pak Prof. Hasan. Belum. Hitungan 3 ya Pak. Berdasarkan aba-aba saya, pertahankan senyumnya. 3, 2, 1. Oke, siap. Baik, selanjutnya untuk Bapak Dr. Hasan. Alhamdulillah, hatur nuhun. Katampi sertifikatnya. Untuk ini, untuk akreditasi. Kemarin ditanya kemarin sertifikatnya. Beberapa kali seminar, webinar, Pak Dr. Yudi, lupa sertifikatnya dikasihkan. Jadi kemarin ketika ditanya asesor, mana sertifikatnya? Aduh, hilap ya. Alhamdulillah ya. Yang sekarang mah penting, Pak. Penting. Penting, Pak. Oh ya, rekognisi. Terus. Jadi sanes kanggo kenaikan pangkat, tapi juga kanggo akreditasi prodi. Akreditasi, ya. Baik Pak, mungkin akan ada sesi foto terlebih dahulu. Bangga. Oke, siap. Dalam aba-aba saya, pertahankan senyumnya Pak. 3, 2, 1. Oke, siap. Selesai. Baik, yang terakhir akan ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Gilang Fareza selaku moderator kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah, hatur nuhun, saya tampil sertifikatnya. Wilujeng Kang Gilang. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak. Oke, kita akan ada sesi foto juga ya Pak. Oke, siap. Siap Pak Gilang? Pertahankan senyumnya. 3, Siap. 2, sebentar.
3, 2, 1. Oke, siap. Mantap. Ya, Bisa alhamdulillahirobbilalamin. nih. Ya, hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum menutup acara pada hari ini, saya ingin memberitahu dan mengingatkan terlebih dahulu bahwa rangkaian acara ini, webinar sinis ini terdiri dari 4 rangkaian, di mana pada hari ini yaitu sesi pertama, maka akan ada 3 rangkaian untuk kedepannya, di mana pada rangkaian berikutnya akan ada juga penjelasan mengenai manajemen pengelolaan wakaf di ormas-ormas yang lain dan juga lembaga-lembaga swasta pengelolaan wakaf. Nah, maka dari itu jangan sampai terlewatkan untuk mengikuti webinar seri selanjutnya. Baik, untuk menutup acara kita pada hari ini, saya sebelumnya meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga ada sikap saya yang kurang berkenan. Saya Fajar Nuri Hanifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Hasan. Mohon izin. Sami-sami. Terima kasih Bapak. Ini atur nuhun pisan. Mohon sami-sami. Sami jazakallah yang ngasira. Ya, Terima terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di labnya terus adan. Atur nuhun Kang Jani, atur nuhun. Mangga. Di Payun mangga. Di Payun Kang Yudi mangga. Kang Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.